berbagi tips bagaimana membuat umbi kaladium itu cepat besar ya. Tapi banyak sekali yang datang ke kita, loh kok saya cacah umbi itu mati ya, kok cacah umbi itu busuk ya, oh kok cacah umbi itu tidak berhasil ya. Itu semudah apapun kan butuh pengetahuan, dan kalau kita sudah tahu kita akan bisa katakan, oh ternyata seperti itu aja, seperti itu. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Bagaimana membuat umbi kaladium itu cepat besar. Nah, nih dengan cara pemotongan daun dan tangkai daun. Nah, tuh. Jadi sahabat capcus, jangan ragu ya, karena untuk mendapatkan umbi yang besar itu butuh proses yang panjang. Nah, untuk proses yang panjang itu tentu kan kadang kita tidak sabar, atau kita ingin kaladium kita cepat berumbi besar sehingga kita bisa cacah umbi. Nah, ini adalah tips sederhana dan sangat mudah agar kaladium sahabat-sahabat capcus memiliki umbi yang cepat besar. Ini juga sekaligus untuk memancing agar warna kaladium sahabat capcus itu cepat pada karakter dewasanya. Jadi kalau mau cepat warnanya itu keluar, nah maka jangan ragu ya. Beberapa saat ya mungkin rajin membuang daun. Nah, sehingga berakibat daun cepat keluar karakternya. Nah, kalau sudah dianggap karakter udah keluar, ya udah lanjut ke perawatan berikutnya seperti biasa, diperbanyak lagi daunnya. Nah, kalau mau mengambil umbi, maka bisa dengan rajin memotong. Setelah umbi dianggap cukup besar, bisa diambil dan dicacah agar bisa dibudidaya. Itu sedikit tipsnya. Maka kita akan lanjut bagaimana ya umbi yang besar tadi itu kita mau perbanyak dengan cara cacah. Nah, ini sangat mudah sekali ya. Tapi banyak sekali yang datang ke kita, loh kok saya cacah umbi itu mati ya, kok cacah umbi itu busuk ya, oh kok cacah umbi itu tidak berhasil ya. Itu semudah apapun kan butuh pengetahuan, dan kalau kita sudah tahu kita akan bisa katakan, oh ternyata seperti itu aja, seperti itu. Nah, saya akan tunjukkan seperti ini. Terlihat ya, kita sisihkan akar, baru kita potong umbi seukuran yang kita inginkan ya. Kalau kita mau banyak bisa, tapi supaya pohon induk tidak drop, maka kita sisakan agak banyak atau agak besar. Nah, saya akan ambil yang sekitar 3/4 dengan cara memotong. Bisa dilihat. Untuk sahabat-sahabat capcus, saya sarankan menggunakan pisau silet, karena pisau silet itu jauh lebih tipis. Nah, kenapa saya anjurkan pisau silet? Karena pisau silet itu sangat tipis sehingga irisannya itu akan cukup bagus ya. Tidak ada trauma, minimum trauma ya, tetap ya harus steril. Nah, ini bisa dibelah dua terlebih dahulu. Nah, bagi dua terlebih dahulu, kemudian satu bagian dibelah dua, kemudian satu bagian lagi kita belah dua lagi ya. Nah, seperti ini sudah. Nah, satu bagiannya kita belah dua lagi ya. Nah, kemudian belahan yang lainnya ini kita belah dua lagi, kemudian kita belah dua lagi ya, begitu seterusnya ya. Ya, kita udah cacah menjadi 50 bagian dari satu umbi ya. Sahabat capcus, kita lanjut bagaimana membuat media semai dari 3 bagian sekam bakar ya. Ini sekam bakar ya. 3 bagian sekam bakar, kemudian satu bagian kokopit ya, kokopitnya ini satu bagian, kemudian satu bagian humus ya sahabat capcus ya, satu bagian humus. Saya ulangi, 3 bagian sekam bakar kita tuang ya,
sekam bakar 3 bagian. Ini untuk semai 3 bagian. 1 bagian kokopit. Nah, 1 bagian humus. Oke, udah sampai di sini sudah paham ya. Kemudian kita aduk ya. Kita aduk sampai betul-betul medianya itu rata. Sahabat capcus ya. Kemudian ya pastikan kokopitnya tidak ada yang dalam bentuk gumpalan ya sahabat capcus ya. Begitu dengan komposnya harus betul-betul rata. Ini sambil kita peras-peras agar lebih halus, karena untuk media pembibitan ini memang harus lebih baik ya, harus betul-betul rata. Nah, sudah seperti ini ya. Nah, ini saya rasa sudah cukup baik ya. Ini kita masukkan ke media, maksud saya ke wadah ya, wadah semai. Ke wadah semai. Ini salah satu ya. Ini salah satu yang selalu kita lakukan juga. Ini selalu kita lakukan ya sahabat capcus ya. Ini kita lakukan. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini ya, setelah seperti ini kita ratakan dengan air biasa ya. Pergunakan spray yang sangat halus seperti ini. Nah, ini kita pompa dulu. Nah, kemudian kita siram yang rata. Nah, setelah kita siram seperti ini ya, kita tunggu kering ya. Kita tunggu kering sampai 1 kali 24 jam baru kita semai ya. Kita anggap dulu 1 kali 24 jam baru kita semai ya. Semai bisa kita letakkan di sini 5 ya, bisa 5 untuk melihat tingkat keberhasilannya ya. Jadi 1 pot sekecil ini bisa kita kasih 5 atau 6 atau 7 atau 10 ya. Jadi bisa kita untuk melihat tingkat keberhasilannya. Nah, dudukan seperti ini ya. Nah, teman-teman bilang juga saya banyak gagal. Nah, kalau sudah seperti ini jangan buru-buru ditutup. Jadi biarkan aja dia di atas. Dibiarkan di atas ya. Jangan disiram. Ya. 1 kali 24 jam media dikering-kering anginkan ya. Tadi itu kan disiram tuh dengan air supaya rata permukaannya ya, supaya rata, supaya duduk dulu medianya, supaya tidak bergelombang. Jadi kita biarkan sampai 3 hari ya. 3 hari diletak di mana tempat yang tidak kena hujan ya, tidak kena hujan. Selama 3 hari itu kasih posisi yang teduh, tidak terkena hujan, dibiarkan ya. Nah, seperti itu. Setelah 3 hari baru disemprot dengan B1. Itu pun hanya sekedar tidak dibanjiri, hanya untuk memberi kelembapan pada bekas cacahan, bukan untuk penyiraman, hanya sekedar aja lewat aja ya, lewat aja. Jadi itu dengan menggunakan B1 ya sahabat capcus ya, dengan mempergunakan B1. Nah, ada juga saya pergunakan itu langsung ke wadah penyemaian yang biasa dipergunakan kita ya. Nah, jadi ini bisa kita pergunakan. Nah, ini bisa kita pergunakan ya. Ini alat penyemaian yang udah familiar ya buat kita. Nanti pasti ada lagi yang nanya, itu di mana dibeli ya? Saya jelaskan ya. Saya sambil jelaskan, ini bisa dibeli di toko-toko pertanian. Saya rasa di mana aja di kota Anda ya, toko-toko pertanian biasanya menyediakan bibit seperti ini. Wadah pembibitan seperti ini. Nah, setelah kita rasa sudah cukup ya, ini sudah, kita anggap lah ya, kita anggap. Nah, ya kita anggap. Jadi jangan diribetin ya. Yang penting filosofinya aja itu dipakai ya sahabat capcus ya.
Yang penting satu gitu, diiris-iris, dibelah-belah, jangan buru-buru terkena air, jangan terburu-buru untuk disiram, jangan buru-buru kepengen punya kaladium sehingga dikasih hormon, dikasih yang berlebihan ya, karena umbi yang baru dicacah ya sangat sangat sensitif dengan air, juga sangat sensitif dengan vitamin-vitamin, juga sangat sensitif. Nah, jadi biar aja dulu beberapa hari, nggak usah diperdulikan ya. Jadi nah, kita lanjutkan ya. Nah, setelah seperti ini ya, kita tetap siram. Nah, kita siram. Oke. Apakan Wit? Nah, ini kita siram. Ya, kita siram sampai medianya turun ya, sampai medianya turun. Nah, medianya turun. Kita anggap udah selesai ya, kita anggap udah selesai. Nah, ini juga kita harus kering-keringkan angin 1 kali 24 jam ya, kering-kering angin 1 kali 24 jam. Setelah itu kita kasih 1 atau 2, kalau kecil bisa kasih 2 ya. Kasih 1 seperti ini kita anggap ya, kita anggap udah 1 kali 24 jam tuh. Nah, ini nanti bisa dari 100 dari 1 ini 100 ya, bisa nanti matinya cuma 1 atau 2 ya, 1 atau 2 atau 3 udah banyak itu, 5 udah banyak sekali tuh. Tapi ya itu tadi, jangan terburu-buru untuk disiram ya. Ini hanya testimoni, kira-kira lebih kurang ya, kita anggap ya, apalagi ya bahasanya supaya bisa dimengerti ya. Nah, jadi begitu. Setelah kita semai seperti ini juga tidak boleh disiram selama 3 hari itu, biar aja kering-kering angin, jangan kena hujan, jangan terlalu kena matahari, supaya dia tidak terjadi pembakaran. Maksudnya pembakarannya jangan sampai terbakar karena sinar mataharinya ya. Jadi betul-betul diletakkan di posisi tidak kena hujan dan tidak kena matahari secara langsung. Nah, setelah 3 hari baru disiram ya, atau dispray ya, B1 tipis saja, sek dah ya. Kalau besoknya juga kita lihat kalau terjadi ya kering ya, atau sangat kering, disemprot aja B1, itu pun hanya sekedar lewat sek udah ya. Nah, setelah seminggu baru kita nanti tambah medianya pun boleh ya, atau dibiarkan aja ya. Setelah seminggu rajin disiram setiap hari seperti kita nyiram seperti biasa setelah seminggu. Nah, setelah dianggap aman itu setelah mungkin sekitar 3 minggu sudah mulai ada keluar mata tunas, sudah mulai ada apa ya, trubus apa itu, nah, baru kita tanam ya. Jadi ini nanti dia di posisinya agak dalam dia ya. Ini kebanyakan sih sebenarnya, nggak apa-apa ya, ini kebanyakan. Nah, jadi ini kalau disiram sebenarnya turun sih. Nah, jadi dia di posisi media di sini sebenarnya di tengah aja sih sebenarnya, di tengah. Jadi kita letak aja dia. Nah, setelah nanti 1 minggu kita rajin siram, sudah mulai keluar dia tunasnya di 3 minggu ya, baru kita tanam sampai permukaannya itu rata ya. Jadi rata dia, tidak tenggelam tapi rata. Kita bisa monitor tingkat keberhasilannya, kita bisa monitor tunas-tunas yang muncul. Jadi kalau seandainya kita mau sisip juga masih bisa. Nah, masih bisa sih sebenarnya ya. Itu nggak mungkin juga ya, tapi itulah kira-kira singkat ya tentang bagaimana mencacah kaladium. Jadi kalau yang benar-benarnya itu sini 1 saya tunjukkan ya. Jadi dia segini aja. Nah, tuh. Nah, bisa di sweet ya, bisa di sweet. Nah, bisa tidak ya. Nah, jadi umbinya itu di dalam. Nah, saya kasih testimoni 1 ya. Nah, tuh. Nah, seperti itu aja ya. Jadi itu sedikit tips bagaimana membuat atau memperbanyak kaladium dengan cara cacah umbi ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, dan ini pengalaman saya secara langsung. Ini hal-hal ya yang saya lakukan. Nah, jadi mungkin kalau sahabat Capcus punya tips atau punya cara yang mungkin lebih baik lagi, lebih berhasil lagi, silahkan bisa di komen di kolom komentar kita ya. Itu sedikit tentang bagaimana
perbanyakan kaladium dengan cara mencacah umbi maksud saya ya. Itu dulu ya tips dari Capcus TV.